Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu Taman Mutiara yang dirahmati Allah insyaallah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini insyaallah kita bertemu kembali dan sudah hampir 2 bulan mungkin saya tidak datang ke sini. Ya seperti Bapak Ibu tahu, saya mengalami sakit sebulan lebih mungkin. Dan sakitnya adalah ya COVID-19. Ya di sini juga mungkin ada Pak Heri yang ya, Pak Ayo juga sama ya. Alumni. Tapi saya sempat dirawat 10 hari di rumah sakit. Waktu itu boleh cerita sedikit Pak ya? Jadi pada bulan Desember itu memang jadwal saya keluar kota ada agak padat sampai 5 kali. Ada acara ke Semarang, ke Jakarta, ke Bogor, ya, terus ke Tegal. Nah, terakhir ke Surabaya Pak. Jadi tanggal 28 saya berangkat ke Surabaya. 5 hari di sana, 4 hari di sana, pulang tanggal 1 udah di sini. Nah, pulang dari Surabaya tanggal 1 itu kan hari Jumat. Nah, hari Jumatnya saya sempat khutbah di sini. Ya, khutbah Jumat. Masih sehat itu Pak, siangnya. Kemudian hari Sabtunya masih beraktivitas, hari Ahadnya juga saya ke undangan. Oh iya. Ya. Hari Ahadnya saya ke undangan, hari Seninnya saya ngisi acara pengajian di 2 tempat. Hari Selasanya saya ngajar bahasa Arab ya. Sorenya saya mengisi pengajian di komplek di lingkungan saya. Jam 5 sore itu tiba-tiba saya nggak bisa bangun Pak. Pulang dari pengajian itu pusing, terus sakit kepala, demam tinggi, tidak tahu tiba-tiba begitu saja. Padahal dari masjid itu jam 5 kurang 5 menit saya masih jalan kaki. Dan tiba-tiba saya merasakan begitu, saya tidur. Dari situ saya sudah tidak bisa sholat berdiri. Nah, terus saya mencoba bertahan 10 hari di rumah. Ya, mulai hilang penciuman kan gitu ya, itu gejalanya. Demam tinggi, sesak, itu yang saya rasakan yang berat, itu sesak. Jadi tidak bisa tidur Pak, tidak bisa tidur. Kalau tidur itu kan napas kita panjang ya, kan beda dengan bangun. Kalau bangun kan napasnya pendek, tapi kalau tidur itu kan panjang. Nah, ketika ngantuk mau nafas panjang, terbangun lagi. Kalau menguap itu menguap karena ngantuk cuma setengahnya gitu, menguap tidak lepas. Nah, tidak bisa tidur. Nah, bayangannya kan kata istri saya, udah ke rumah sakit gitu, ke rumah sakit. Bayangannya saya diisolasi gitu. Mungkin dibayangkan di rumah sakit itu sendiri terus tidak boleh ini. Saya waktu itu tidak mau ke rumah sakit. Padahal sebetulnya harus ke rumah sakit. Ya. Terus saya bertahan sampai saking yang paling itu mual susah, makanan itu nggak bisa masuk. Ada 5 kan, ada sesak, kemudian hilang penciuman, demam tinggi, migrain, terus itu mual, mencret itu Pak. Itu diantara gejalanya itu. Ya. Nah, saya sudah tidak tahan, sudah tidak kuat, akhirnya sudahlah ke rumah sakit aja.
Sampai saya sempat berwasiat karena merasa mungkin umur saya sampai di situ. Terus ke rumah sakit, alhamdulillah 2 hari lah di rumah sakit. Saya di apa namanya, yaitu di oksigen ya, di oksigen. Nah alhamdulillah mulai pulih ya, sampai hari ini alhamdulillah sehat ya. Jadi saya sudah pernah beberapa kali dirawat di rumah sakit, tapi yang saya rasakan sakit karena ini tuh betul-betul sangat berat ya. Jadi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dikaruniai Allah sehat ya, atau mungkin kena tapi tanpa OTG itu ya, tanpa gejala, alhamdulillah sih itu. Dan bukan hanya saya ternyata yang kena, saya, istri saya, anak saya juga kena. Kalau saya dan istri saya sampai dirawat dua-duanya di rumah sakit. Ya, jadi beda ruangan aja saya dengan istri itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, betul ini kita jaga ya kesehatan kita jaga fisik kita. Ya, jangan terlalu, mohon maaf ya, jangan terlalu memaksakan. Kalau sudah capek istirahat saja. Ya, usahakan kalau ngantuk ya tidur sajalah gitu. Jangan memaksakan diri. Ini yang saya rasakan ya. Apalagi mungkin saya sudah 63 tahun, jadi mungkin sangat rentan untuk itu. Nah itu bapak-bapak. Ya udah 63 kan saya. Ya. Udah waiting list Pak. Betul, waiting list. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in dan juga kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, setiap manusia pasti akan mengalami musibah ya. Karena musibah itu adalah bagian dari ketetapan Allah yang sudah menjadi ketetapan dalam kehidupan manusia. Yang namanya hidup ya pasti akan pernah kena musibah. Dan yang namanya musibah bukan sekali 2 kali. Tapi sepanjang hidup manusia pasti akan terus-menerus mengalami musibah. Ya. Musibah bentuknya bisa bermacam-macam, ya, musibah bisa dalam bentuk bencana alam, ya, bisa juga musibah dalam bentuk kecelakaan, atau bisa juga musibah dalam bentuk kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, kehilangan, ya, kecurian atau banyak ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 kalau tidak salah ya. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi." Dan sungguh kami akan menguji kalian ya dengan dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta benda, ya, jiwa, dan tidak adanya buah-buahan. Ya. Jadi Allah akan menguji kita. Nah, salah satu musibah adalah sakit, Pak. Sakit ini menjadi bagian dari musibah. Tapi seorang mukmin ya, tentu berbeda ya. Berbeda sikap seorang mukmin di saat dia menghadapi musibah. Ya, misalnya dia di saat dia menghadapi sakit. Ya, berbeda dengan orang-orang di luar mukmin. Di satu sisi sakit itu penderitaan. Ya, di saat sakit tentu kita merasakan berbagai ketidakenakan, tidak nyaman. Begitu kan ya Bapak Ibu? Sekujur tubuh kita merasakan sakit, ya, kepala juga sakit, bahkan untuk bangun saja susah ya. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain ternyata sakit itu ada baiknya, ada keutamaannya, Pak. Ya, ada keutamaannya, ada baiknya.
Ya, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridon wa man sakhita falahu sukhtun." Ya, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Apabila mereka ridho dengan apa yang diberikan Allah berupa ujian, maka Allah pun akan ridho kepada mereka. Dan apabila mereka marah, ya, tidak menerima ketika diuji Allah dengan ujian, maka Allah pun akan marah. Ya, jadi di satu sisi memang seperti itu, tapi di sisi lain sakit itu apa? Ada keutamaannya. Di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusibhu min." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah akan mengawalinya dengan memberi musibah. Ya, jadi yakin bahwa di balik segala ketidaknyamanan, di balik segala ketidakenakan, di situ ada kebaikannya. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza, ya, hatta syaukati yusakiha illa kafarahu biha min khotoyahu." Ya, tidaklah menimpa seorang muslim, apakah itu berupa kesedihan, ya, berupa bencana, apakah itu juga berupa penyakit, ya, sekalipun tertusuk duri, melainkan Allah hendak menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi di antara keutamaan sakit itu adalah menghapus dosa atau menghapus kesalahan. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan al-marid kafaratun lisayyi'at. Sakit itu bisa menghapus dosa. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Sa'id Al-Khudri, ya, suatu hari beliau datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau mendapati Nabi sedang berbaring. Pada waktu memegang tangan Rasulullah, beliau merasakan tangan Nabi itu panas, ya. Kemudian Sa'id mengatakan, "Ya Rasulullah, badan Anda panas sekali." Ya, beberapa kali lipat dari panasnya badan orang biasa. Ya, boleh jadi Allah hendak memberikan kebaikan yang berlipat ganda kepada Anda. Begitu kata Sa'id. Kata Nabi, "Na'am ya Sa'id, betul ya Sa'id. Allah tidaklah seorang mukmin ditimpa suatu penyakit, melainkan Allah akan memberikan kepadanya kebaikan." Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, sakit itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Inna yushaddudu alaina al-bala." Ya, sesungguhnya kami tidak diberi ujian yang hebat, ya, wa yudha'afu lanal ajru, dan pasti kami akan diberi pahala yang berlipat ganda, ya. Ini diantaranya. Kelebihan yang lain, apa keutamaan yang lain sakit itu? Doanya Pak, doa orang yang sakit itu diijabah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Doaul marid mustajabun." Doanya orang yang sakit itu diijabah. Ya. Itulah sebabnya bukan penyakitnya, ya, bukan sakitnya sebetulnya yang jadi masalah itu, tapi sikap kita. Bagaimana sikap kita di saat kita mengalami sakit, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada adab, ya, ada adab itu atau perkara-perkara yang penting diperhatikan di saat kita mengalami sakit. Supaya apa? Supaya sakit itu menjadi baik bagi kita.
Ya, supaya sakit itu menjadi apa? Menjadi awal datangnya kebaikan Allah bagi kita. Ya. Apa saja? Yang pertama, sabar. Ya, sabar dan menerima. Ini sangat penting. Ya, seorang mukmin apabila diuji Allah dengan sakit, ya, maka kemungkinannya dua, Pak. Ya, kemungkinannya dua. Pertama, dia kembali sembuh. Yang kedua, terus meninggal. Ya, betul kan begitu? Ya. Nah, apapun kemungkinannya, selama dia sabar dan menerima, maka insya Allah akan menjadi baik bagi dia. Ya, kalau Allah menghendaki orang yang sakit itu sembuh, orang mukmin yang sakit itu sembuh, dan dia sabar serta menerima pada waktu sakitnya, maka Allah akan kembalikan semuanya. Allah akan kembalikan sehatnya, Allah akan kembalikan tenaganya, Allah akan kembalikan kebugarannya. Kecuali satu yang tidak dikembalikan. Apa? Dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Maka dosa-dosa itu akan dibuang, akan dibakar dengan sakitnya. Ya, jadi luar biasa. Ya. Tapi dengan syarat tadi, ya, kita harus sabar. Ya, sabar dan menerima bahwa ini adalah bagian dari ujian yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sekali-kali kemudian kita menjadi suudzon, ya, menuduh Allah ini tidak adil, menuduh Allah ini tidak sayang kepada kita. Bukan, Pak. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah itu baik untuk kita. Ya, tadi tidak semata-mata seorang mukmin ditimpa musibah berupa sakit, kecuali apa? Kecuali di situ Allah akan menghapus dosa-dosanya. Tapi bukan berarti merasa kita banyak dosa kemudian berdoa minta sakit, ya. Ya, misalnya. Karena merasa banyak salah lalu berdoa, ya Allah berikan saya sakit yang berat, ya jangan. Ya. Tetap berdoa mah kita harus memohon meminta kesehatan, ya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal afata, ya. Minta kesehatan yang sempurna. Nah, jadi sabar, ya. Ada satu hadis Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh luar biasa katanya apapun yang menimpa orang-orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu khairun, sesungguhnya apapun yang terjadi pada orang-orang mukmin itu akan menjadi kebaikan, ya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan tidak ada seorang pun yang seperti itu kecuali orang-orang mukmin. In asobatu sarra, apabila dia mendapatkan kesenangan, syakara, dia bersyukur, maka itu menjadi baik bagi dia. Ya. Wa in asobathu dharra, dan apabila dia ditimpa sakit, penyakit, sabara fakana khairan lah, maka dia bersabar. Jadi kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar, itu semuanya akan menjadi baik. Ya, dan tidak ada orang-orang di luar muslim yang di luar mukmin yang seperti itu. Itu kata Nabi. Kemudian yang kedua, tidak mengeluh. Di saat sakit, ya, tidak mengeluh. Tidak mengeluh, tidak menggerutu, ya. Menggerutu itu atau kata orang Sunda mah kukulutus, ya. Kukulutus, menggerutu. Apalagi sampai marah-marah gitu, ya. Sampai marah-marah. Apalagi sampai putus asa, mungkin sampai aral. Ya, aral. Daripada sakit kayak begini udah mati aja sekalian gitu. Nah, itu kan tidak boleh, ya. Ya. Mungkin dia merasakan tadi berbagai ketidaknyamanan, ketidakenakan. Ya, mungkin begitu, ya. Apakah dengan menggerutu, dengan marah sakitnya akan hilang? Ya. Apakah dengan dia terus mengeluh sakitnya akan hilang? Tidak, tidak.
Ya, apalagi sampai menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain gitu ya. Dan itu apa? Pikiran-pikiran seperti itu muncul, Pak. Muncul. Di saat seseorang sedang sakit, maka fisiknya dan mentalnya itu lemah. Ya. Di saat kita sakit, bukan hanya fisik kita, Pak, yang lemah, tapi perasaan kita juga ikut sakit. Nah, disitulah setan akan dengan mudah menggoda orang yang sakit. Bagaimana orang yang sakit itu sama sekali tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari sakitnya. Ya. Ini, jadi jangan mengeluh. Apa sama sekali tidak boleh mengeluh, Pak, kalau kita sakit. Boleh sebetulnya, boleh kita mengeluh. Tapi coba kita mengeluh kepada Allah ya. Jadi boleh di saat kita merasakan sakit, ya Allah, aku merasakan sakit di perutku. Ya Allah, betapa beratnya kepalaku. Boleh itu, Pak. Ya, seperti Nabi siapa? Nabi Yusuf ya, Nabi Yakub. Di surah 12 ayat 86. Beliau juga mengeluh di saat beliau mengalami berbagai kesedihan ya. Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan penderitaanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Ya, Rasulullah juga pernah mengeluh seperti itu ya. Tapi Rasulullah mengeluhnya kepada Allah. Beliau mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fi quwwati. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengeluhkan segala kelemahanku. Ya. Jadi boleh kita mengeluh. Kalau kepada manusia boleh mengeluh? Boleh, Pak. Tapi kepada orang yang mengobati, kepada dokter ya, kita boleh mengeluh ke dokter. Misalnya sakit di bagian pinggang atau perut atau di bagian dada, boleh kita keluhkan itu. Pak dokter, aduh saya sakit ini di bagian dada saya tidak tahan gitu. Boleh ya, jangan ke sembarang orang ya. Kalau dokter kan supaya dia tahu penyakit kita ya. Nah jadi jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan sampai aral begitu ya, jangan sampai aral. Ada satu riwayat, suatu hari Rasulullah SAW berjalan melewati pekuburan ya, dan ketika Rasulullah melewati pekuburan, ada seorang ibu yang sedang meratap, yang sedang meratap ya, meratapi anaknya yang baru meninggal. Kemudian Rasulullah menasehatinya, ibu, alangkah baiknya kalau ibu bersabar ya. Si ibu itu marah ya. Anda katanya laki-laki bisanya menasehati ya. Bagaimana sedihnya aku ditinggal anak, aku yang melahirkannya ya, aku yang menyusuinya ya. Ya sudah, orang yang sedang seperti itu tidaklah pantas dinasehati ya. Ditinggalkan oleh Nabi. Selesai si ibu itu dari pekuburan, ketemu dengan salah seorang sahabat, lalu dikatakan, ibu tahu ya, orang yang baru menasehati ibu ya, tidak peduli katanya ya siapa dia. Bu, orang yang baru menasehati ibu itu telah ditinggal wafat oleh 6 orang putranya ya. Iya kan, ketika Rasulullah masih hidup, beliau ada 6 putra putrinya yang sudah meninggal. Ibu mah baru ditinggal 1 anak saja sudah seperti itu. Siapa dia? Dia Rasulullah. Lalu si ibu itu mengejar Rasulullah dan meminta maaf serta minta doa kepada Nabi ya. Seperti itu, Pak. Kemudian ada berikutnya adalah berobat ya, berobat ini penting. Di saat kita sakit, maka salah satu yang harus dilakukan adalah berobat. Berobat adalah bagian daripada ikhtiar, Pak. Ikhtiar. Dan ini hukumnya wajib. Jangan kita sakit kemudian tidak mau berobat. Ya. Kenapa? Termasuk Bapak tadi, Pak ya? Saya berobat, Pak, tapi ya, cuma nggak mau ke rumah sakit. Saya nyari obat, saya makan obat, tapi ternyata obatnya nggak bikin sembuh, jadi saya ke rumah sakit. berusaha berobat. Ya, alhamdulillah
ada saya dikasih obat oleh dokter Yusuf, ya, namanya Purtier Pak itu ya. Itu ternyata bagus itu, membuat salah satu syariatnya Pak ya. Tentu yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, kata Nabi Ibrahim, apabila aku sakit maka hanya Allah yang menyembuhkan. Jadi hakikatnya Allah yang menyembuhkan, tapi tentu ada sebab. Nah, mungkin karena itu daya tahan tubuh saya jadi bagus ya. Dan ada 2 yang sembuh Pak. Ada 2 yang sembuh. Pertama wasir, saya punya wasir dan sudah cukup parah. Itu alhamdulillah sembuh sekarang. Yang kedua mag gitu ya. Mag saya itu sembuh alhamdulillah. Nah, berobat. Ada orang-orang dari pedesaan ya, orang-orang Baduy datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian namanya orang Baduy ya, mereka berteriak-teriak. Ya, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ya ana tadawau," katanya begitu. "Wahai Rasulullah, apakah kami harus berobat?" Gitu. Ya, mungkin mereka sakit datang. Kata Rasulullah, "Tadawau. Fa innallaha lam yadha da'an illa wada'alahu dawaan." Ya, berobatlah, kalian harus berobat karena sesungguhnya Allah tidak menjadikan suatu penyakit kecuali Allah akan memberikan obatnya. Ya. Dalam hadis lain disebutkan ya, tadawaw fa inna likulli da'in dawaun. Berobatlah karena pada setiap penyakit ada obatnya. Ya. Sampai ada pelajaran gitu Pak ya. Di pelajaran fikih itu kalau misalnya minum kita kopi atau susu gitu dihinggapi oleh lalat, masukkan saja lalatnya, ya, ceburkan saja lalatnya, lalu setelah itu dibuang susunya, kopinya diminum. Ya, itu dalam hadis itu. Ya, Rasul mengatakan, kenapa? Karena lalat itu sayap yang kirinya membawa penyakit, sementara sayap yang kanan itu membawa obatnya. Ya. Jadi lalapkeun Pak Asep. Nah. Kumaha mun lalatna 10, kayaknya buang aja itu. Tapi lalatnya jangan diminum ya. Jadi berobat ya. Kemudian berikutnya berdoa Pak. Di saat sakit banyak berdoa. Berdoa memohon kepada Allah. Tentu yang dimohon adalah kesembuhan ya. Memohon kesembuhan ya, dan banyak doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah ya. Allahumma rabban nas ya, adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifa'un la yughadiru saqama, atau syafakallah gitu, atau banyak doanya ya, doa sakit. Jadi berdoa, berobat. Saya lupa, ada satu hadis lagi, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia sedang sakit. Kata Nabi, kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah ya, supaya saya disembuhkan dari sakit." Kemudian Nabi mendoakannya, dan setelah itu Nabi mengatakan, "Idhab ila tabib." Ya, kamu harus pergi ke dokter. Tabib itu ya dokter kalau sekarang ya. Pergi kamu ke dokter. Ya, jadi wajib hukum. Dan tentu berobat itu harus benar ya. Berobat itu kepada dokter ahlinya. Ya, kalau sakit kepala ya obatnya untuk sakit kepala. Jangan sakit kepala dikasih obat untuk sakit lutut gitu ya, untuk sakit perut gitu. Jadi harus ke dokter. Jangan, mohon maaf, jangan sekali-kali datang ke orang pintar, ke dukun. Tidak boleh, haram hukumnya. Dosa, itu dosa besar, termasuk syirik. Jangan kita sakit lalu datang ke orang pintar lalu diobati dengan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ini bukannya sembuh, malah kita menjadi dosa. Dan sakitnya itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Padahal kita berharap sakit itu akan mendatangkan banyak kebaikan.
Tapi kalau kita berobat dengan cara seperti itu, ya dipastikan itu. Dan berobat harus dengan obat yang benar, yang halal. Tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Karena sudah putus asa, akhirnya apapun dimakannya gitu ya. Ya, ada seorang laki-laki sakit, kemudian ia minum khamar. Ya, minum khamar. Dan ketika Rasulullah diberitahu, ya, lalu Rasulullah mengatakan kepada laki, kamu minum khamar? Iya, karena saya sakit. Kata Nabi, khamar tidak akan menjadi obat. Kalau kamu sakit minum khamar bukannya menjadi sembuh, tapi kamu akan bertambah sakit. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan obat dari sesuatu yang diharamkannya. Ya, tidak. Ada orang berobat dengan air apa? Punten air kencing sendiri ya. Katanya terapi urin. Pagi-pagi ya dia mohon maaf buang air kecil, kemudian di wadahan, di gelas, lalu diminum. Astagfirullahaladzim. Itu tidak akan menjadi obat. Ya, itu barang najis, Pak. Ya, ada orang berobat dengan kotoran apa? Kotoran sapi atau apalah. Tidak akan menjadi obat. Kencing unta gimana, Pak? Nah, kalau kencing unta Rasulullah mengatakannya itu. Ya, kalau dengan kencing kan air kencing unta itu boleh diminum, Pak. Tidak najis. Boleh, kalau boleh diminum pasti tidak najis. Ya. Itu hadisnya jelas dan banyak, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang itu. Ada orang-orang dari Uzbekistan ya datang ke Madinah. Mereka ingin bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah diberitahu ada orang-orang dari Uzbekistan yang ingin bertemu. Tapi setelah lama ditunggu orang-orang itu tidak datang. Lalu Nabi bertanya, mana orang-orang itu? Ya, kata para sahabat, mereka sedang sakit perut katanya. Sakit perut, mereka sakit perut. Jadi belum bisa datang. Kata Nabi, beri mereka minum susu unta campur dengan air kencingnya. Ya, kata Nabi begitu, campur dengan air kencingnya. Lalu mereka diminum susu unta dan sembuh, Pak. Ya, kemudian juga ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengadukan saudaranya yang sakit perut. Kata Nabi, beri dia minum madu. Ya, dikasih madu. Nah, bertambah sakit. Datang lagi kepada ya Rasulullah, malah perutnya bertambah sakit. Kata Nabi, beri dia minum madu katanya. Ya, dikasih lagi madu, bertambah sakit. Ya, lalu balik lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara saya malah bertambah sakit perutnya setelah 2 kali minum madu. Kata Nabi, beri dia minum madu katanya gitu. Sampai 3 kali disuruh diberi minum madu. Sebetulnya perutnya yang berbohong itu, kata Nabi begitu. Perutnya berbohong itu. Nggak tahu tuh, perutnya yang berbohong. Ketika dikasih minum yang ketiga, maka dia ke belakang dan hilang semua penyakitnya. Itu perutnya yang berbohong. Ya. Nah, madu itu salah satu obat. Habatus sauda itu juga disebutkan dalam hadis, itu salah satu obat yang bisa menyembuhkan banyak penyakit. Waktu saya sakit, saya minum habat, Pak. Ketika diminum, kok habat ini tidak kan biasanya bau itu ya. Ini palsu. Saya belum sadar kalau penciuman saya udah hilang. Ini palsu. Hidungnya yang berbohong. Hidungnya yang sakit. Ini palsu nih, bimoli ini kayaknya bukan habatus sauda. Terus anak saya ngasih ini, Pak, katanya nih satu lagi ada yang apa? Itunya hitam, kapsulnya hitam. Enggak kecium lah, bohong itu. Padahal hidungnya yang salah. Sampai ketika mencium minyak wangi, ya akhirnya saya tahu, oh ini hilang penciuman. Jadi selama di rumah itu ya ke kamar mandi, setiap ke kamar mandi itu selalu nyium itu, Pak, kamper untuk kamar mandi. Oh masih belum selalu begitu. Hilang penciuman, Pak. Ya. Nah kemudian berdoa itu, Pak, ya, berdoa memohon kepada Allah
tadi bahwa doanya orang yang sakit itu diijabah. Dan kita juga mohon doa dari yang lain ya, supaya Allah memberikan kesembuhan. Nah, tapi katanya doanya orang yang sakit itu diijabah. Tapi ada orang sakit dia banyak berdoa kok terus meninggal gitu ya. Ya, padahal banyak juga orang-orang yang datang mendoakan tapi yang sakitnya mah meninggal. Apa tidak diijabah doanya? Bukan tidak diijabah. Setiap doa pasti diijabah selama dia ikhlas ya berdoa. Nah, kalaupun Allah tidak mengabulkan doanya dengan kesembuhan di dunia, maka Allah akan mengabulkan doanya kesembuhan di akhirat. Kalaupun dia tidak diberi kesembuhan ya dari sakitnya di dunia, maka Allah akan berikan kesembuhan dari sakitnya setelah meninggal. Ya, kalau di dunia mungkin disembuhkan dari sakitnya, kan gitu ya, dari sakit perutnya, dari sakit kepalanya. Kalau setelah meninggal, maka Allah akan sembuhkan dia dari sakit hatinya, ya, dari sakit dendamnya, dari sakit sombongnya. Itu kan penyakit semua. Nah, itu akan disembuhkan di situ. Jadi, dan tentu lebih baik dikabulkan di situ tentunya ya. Ya. Kemudian satu hal yang yang paling membahagiakan siapapun, satu hal di saat seseorang sembuh dari sakit. Betul nggak Pak? Di saat seseorang sembuh dari sakit, maka itu menjadi perkara yang sangat membahagiakan. Apalagi dia sembuh dari sakit yang seperti sekarang nih. Banyak orang yang takut Pak. Ini kan penyakit ini bisa membuat orang dengan mudah meninggal dunia. Ketika saya sakit, ada WA, Pak Ustadz, semoga lekas sembuh. Ya, kakak saya juga sekarang sedang dirawat karena COVID. Besoknya, Pak Ustadz mohon doanya kakak saya meninggal dunia. Saat lagi sakit. Ada sepupu saya, saudara sepupu saya Pak, saudara sepupu saya. Ya, itu juga begitu. Ya, dia usianya 50 tahun, dia di Jakarta dirawat di rumah sakit Polri, sakitnya COVID. Nah, 2 hari kemudian ada berita meninggal dunia. Jadi memang seperti itu di saat sakit. Ya, ada orang PTDI, ya namanya Pak Yuliswar. Saya dikasih tahu Pak Ustadz, Pak Yuliswar juga sekarang sedang dirawat di Advent. Ya, 3 hari kemudian meninggal dunia Pak. Ya. Ada lagi macam-macam meni asa karareung ieu teh nya cenah gitu. Yang nge-WA ke saya. Pak Ustadz, asal Pak Ustadz tuh damang, terus di depan rumah saya kemarin meninggal kata. Ini asa karareung. Macam-macam itu. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi berdoa. Kemudian yang terakhir Yang terakhir bertawakal kepada Allah. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa dilakukan ya di saat kita sakit. Ya, atau sekarang juga di saat kita sehat. Saya tidak tahu Pak, ini saya kenanya di mana gitu ya. Saya kan ke Surabaya itu nggak sendiri, ada yang lain. Tapi yang lain tidak apa-apa. Ya, hanya saya aja yang kena. Jadi di mana kenanya, apakah di Surabaya atau mungkin di saat saya ngisi pengajian, wallahu alam tidak tahu. Ya, jadi ini betul-betul betul-betul luar biasa. Nah, kita hanya bertawakal saja kepada Allah. Ya, memohon, ya Allah semoga kita dijauhkan dari wabah yang menakutkan ini. Ya. Dan itu tadi. Jadi di saat kita mengalami sakit seperti ini, rasanya antara hidup dan mati ini, saya tidak tahu nih, saya sembuh lagi atau tidak. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bertawakal saja kepada Allah. Ya, tidak bisa. Jangan misalnya ikhtiar itu harus ya, ikhtiar tetap harus dilakukan. Bagaimanapun juga itu wajib. Tindakan preventif ya, menjaga diri selalu memakai masker, jaga jarak itu betul Pak, betul harus dilakukan itu. Ikhtiar itu juga bagian yang diperintahkan, tapi tetap kita harus bertawakal. Saya itu sudah berusaha pakai masker, kalau pengajian ya tentu tidak pakai masker,
Tapi selalu berusaha kemana-mana, selalu saya pakai masker, jaga jarak itu. Ya di masjid saya ada orang-orang yang mengusulkan, Pak Ustaz, kan ini sudah terlalu lama kita sholat seperti ini, jaga jarak. Gimana kalau saya katakan jangan dulu, ya biar saja. Ini darurat, ya ini darurat. Selama, apalagi sekarang kan makin hebat ini ya, makin banyak korbannya. Jangan dulu. Ada orang-orang yang datang maksa saya supaya jaraknya ini tidak ada contohnya. Betul, saya tahu. Ya, tidak ada contohnya. Saya tahu kan, saya ustadznya di situ. Ngeluarin hadisnya gitu. Ya, jangan dulu lah ya. Tetap ya seperti inilah tetap kita. Ya, kecuali kalau mungkin sudah mulai aman ya insya Allah lah kita kembali normal seperti biasa. Ini kan dalam keadaan darurat. Bahkan dalam keadaan saya itu ya selama sebulan lebih tidak ke masjid. Selama saya belum mendapatkan hasil swab, saya itu 5 kali swab, Pak. 5 kali swab, 5 kali, 4 kalinya itu positif terus. Ya, sampai saya pulang ke rumah, padahal sudah merasa sehat, di swab masih positif, saya nggak ke masjid. Ya, ini kan khawatir akan mendatangkan mudarat kepada orang lain. Bapak kan udah sehat katanya, enggak, saya belum negatif. Alhamdulillah, terakhir tanggal 1 Februari kemarin ya hasilnya negatif. Nah baru saya berani ke masjid dan saya umumkan ke warga bahwa swab terakhir saya hasilnya negatif ya. Jadi seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Nah mungkin itu saja ya bapak ibu, hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk saya dan juga untuk bapak-bapak ibu sekalian. Semoga Allah tetap memberikan pertolongannya kepada kita, menjaga kita dari berbagai musibah, dari berbagai kejadian yang tidak enak, terutama dari wabah yang sekarang seperti ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya boleh ya Pak? Oh, boleh Pak. Ini erat kaitannya dengan hadis Pak ya, bahwa sakit itu adalah pengampunan dosa. Ya. Nah pertanyaan saya, apakah pengampunan dosa itu dilakukan dengan Allah dengan otomatis? Dan kedua, seberapa besarkah dosa yang diampuninya itu? Apakah dosanya artinya dia kembali ke zero gitu Pak? Atau gimana? Ya. Tapi komentar saya untuk Bapak, sebenarnya Bapak bukan sakit Pak, tapi Bapak akan divaksin Pak. Terus sebaliknya divaksin. Iya. Kalau di hadisnya tadi kan di situ min khotoya, gitu. Min khotoyahu itu jama, Pak, jama. Nah, jadi kalau bentuk berarti khotoyahu. Kalau khotoun kan itu bentuk tunggalnya ya, Ustaz. Khotoun ya bentuk tunggalnya. Khotoyahu dari kesalahan-kesalahannya itu jama. Kalau kesalahan-kesalahannya itu berarti banyak, Pak. Berarti banyak kesalahan-kesalahan yang akan diampuni oleh Allah. Nah, kalau bentuknya banyak jama itu bisa boleh jadi semuanya. Dan tadi kalau dikatakan otomatis, iya, otomatis. Ya, dosa-dosanya itu. Kan ada amalan-amalan yang otomatis menghapus dosa. Seperti misalnya saum. Saum itu kan amalan yang otomatis menghapus dosa. Tanpa kita bertobat gitu ya, tanpa kita memohon ampun, dengan saum itu maka bisa akan hapus. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dia iman kepada Allah dan mengharap ridhonya, akan dihapus dosa-dosanya yang telah. Jadi otomatis. Ya. Nah tentu banyak sebetulnya banyak amalan-amalan yang bisa menjadi cara untuk menghapus dosa. Ya, memohon ampun, istighfar itu langsung gitu kan, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Tapi bisa juga dalam bentuk amalan yang lain. Ya, salah satunya sakit itu otomatis akan menghapus dosa.
Demikian. Ya, oh, ini canak lah. Oh, canak. Canak ini. Alhamdulillah.